Kisah dramatis Alia, seorang wanita kuat yang dikhianati suaminya Arman demi selingkuhannya, Selvi si pelakor rakus, berubah menjadi balas dendam paling elegan di pengadilan. Di saat Selvi merasa menang dan mengejek Alia sebagai perempuan bodoh, Alia justru membalik keadaan, menggugat cerai Arman dan membuatnya keluar tanpa membawa harta sepeser pun. Selvi yang tadinya kegirangan, menangis histeris saat tahu pria rebutannya ternyata miskin. Inilah cerita penuh emosi, pengkhianatan, dan kemenangan seorang istri sah yang menampar pelakor dengan cara paling mematikan, membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Hujan turun rintik-rintik sore itu, membasahi kaca jendela ruang kerja Alia Pramesti. Wanita berusia 32 tahun itu duduk termenung di depan layar laptopnya, mencoba menyelesaikan laporan pekerjaan. Namun, pikirannya melayang jauh, menembus suara hujan dan denting jam dinding yang terasa seperti menghitung setiap detik kesedihan. Sejak beberapa minggu terakhir, Alia merasa ada yang berubah dari Arman Pratama, suaminya. Pria yang dulu selalu pulang tepat waktu dan hangat dalam pelukan kini, sering terlambat dengan alasan pekerjaan. Telepon yang tak terjawab, pesan yang dibalas singkat, dan aroma parfum wanita asing di kerah kemejanya menjadi tanda-tanda kecil yang menggores hati Alia. Sore itu, tanpa sengaja, Alia menemukan bukti yang meremukkan hatinya. Ketika Arman mandi, ponsel suaminya bergetar di atas meja. Sebuah pesan WhatsApp masuk, dengan nama, "Sayang Selvi," terpampang jelas di layar. Hati Alia berdebar keras, dadanya sesak. Tangannya gemetar saat membuka pesan itu, seolah takut pada apa yang akan dia temukan. "Kapan kita bisa bertemu lagi tanpa istrimu mengganggu? Men, aku rindu kamu. Kalau dia terus-terusan cerewet, ceraiin aja. Kamu kan punya aku." Alia membaca pesan itu berulang kali, merasa seperti ada pisau yang menusuk-nusuk hatinya. Napasnya tercekat. Tangan yang memegang ponsel terasa dingin. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dia tahan. Dunia yang selama ini dia percaya runtuh dalam sekejap. Tak berhenti di situ, Alia membuka galeri foto di ponsel Arman. Di sana ada foto selfie mesra Arman dengan seorang wanita muda berambut panjang berwarna coklat keemasan. Wanita itu tersenyum manja, memeluk lengan Arman dengan wajah penuh rasa puas. Di bawah foto itu, Alia menemukan caption yang menyakitkan. "Akhirnya aku dapatkan kamu, cinta sejati." Selfie, gumam Alia lirih, membaca nama itu. Hatanya semakin perih. Provokasi dari pelakor. Belum sempat Alia menata pikirannya, ponsel pribadinya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Dengan tangan masih gemetar, Alia membukanya. "Hai, Alia. Aku Selvi. Mungkin kamu gak kenal aku, tapi aku tahu kamu istri Arman. Aku cuma mau bilang satu hal, kamu perempuan bodoh. Kamu gak bisa menjaga suami kamu. Sekarang Arman milik aku." Alia menutup mulutnya, mencoba menahan teriakan marah yang hampir meledak. Tangannya bergetar hebat, matanya merah berair. Pesan itu terus berlanjut. "Lihat dirimu di cermin. Kamu udah gak secantik dulu. Kamu sibuk kerja, lupa membahagiakan suami. Wajar kan kalau dia cari yang lebih muda, lebih cantik, dan lebih peduli kayak aku." Alia membanting ponsel ke atas sofa, tak sanggup lagi membaca hinaan itu. Dadanya naik turun. Sakit hati bercampur amarah memenuhi dirinya. Bagaimana mungkin ada wanita yang begitu tega menghancurkan rumah tangga orang lain lalu merasa bangga? Air mata Alia jatuh deras. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Rasa percaya yang selama ini dia berikan kepada Arman seakan berubah menjadi debu. Kehadiran Rani. Beberapa saat kemudian, Rani, sahabat dekat Alia sejak SMA, datang ke rumah. Rani sudah mencium ada yang tidak beres dari suara Alia saat mereka berbicara di telepon tadi. "Alia, kenapa kamu nangis?" tanya Rani, langsung memeluk Alia begitu melihat sahabatnya dengan mata sembab. Alia tak bisa menahan tangisnya lagi. "Ran, Arman, dia selingkuh. Ada wanita itu, Selvi. Dia kirim pesan ke aku, ngejek aku, bilang aku perempuan bodoh." Rani terdiam sesaat, mencoba meredam rasa marah yang berkecamuk dalam dirinya. Ia tahu Arman sejak lama. Dia tak pernah menyangka pria itu bisa mengkhianati Alia, wanita sebaik ini. "Dengar aku, Alia,
kata Rani tegas sambil menggenggam tangan Alia. Kamu nggak boleh hancur cuma gara-gara perempuan murahan kayak dia. Kamu harus berdiri. Jangan kasih dia kesempatan untuk melihat kamu lemah. Kalau kamu jatuh, mereka menang. Alia mengusap air matanya. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Ran, rasanya sakit banget. Aku ingin marah, tapi aku juga takut kehilangan semuanya. Kamu nggak boleh takut, Li, potong Rani. Kalau dia berani mengkhianati kamu, dia nggak pantas dapat kamu. Dan soal perempuan itu, kita bisa bikin dia menyesal sudah meremehkanmu. Api balas dendam yang mulai menyala. Kata-kata Rani mulai meresap ke hati Alia. Di tengah rasa sakit yang membakar, ada sesuatu yang perlahan bangkit. Sebuah tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Alia berdiri, menatap wajahnya sendiri di cermin kamar. Mata yang bengkak karena menangis menatap balik dengan kilatan marah. Aku bukan perempuan bodoh, bisiknya lirih. Aku nggak akan kalah sama pelakor itu. Rani tersenyum melihat Alia mencoba tegar. Itu baru Alia yang aku kenal. Kamu perempuan kuat, Li. Kita buktikan ke mereka, balas dendam yang paling manis adalah saat kita berdiri di atas mereka. Alia mengangguk, meski hatinya masih bergetar. Di dalam kepalanya, bayangan Selvi yang tersenyum sinis membuat darahnya mendidih. Ia tahu jalan ke depan tidak akan mudah, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan hidupnya dihancurkan tanpa perlawanan. Malam itu, Alia duduk sendirian di ruang tamu, menatap tumpukan dokumen rumah tangga mereka. Semua harta dan kerja keras yang ia dan Arman bangun bersama terlintas di pikirannya. Kalau dia mau pergi, aku akan pastikan dia pergi dengan tangan kosong, pikirnya dengan dingin. Di ponselnya, pesan terakhir dari Selvi masih terbuka. Kamu harus sadar diri, Li. Dunia ini milik yang muda dan cantik. Arman sudah memilih aku. Alia mengetik balasan singkat, namun penuh makna. Kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Selvi. Beberapa hari setelah Alia menemukan bukti perselingkuhan Arman, hidupnya terasa seperti berada di tengah badai. Setiap detik terasa berat, terutama ketika melihat Arman pulang dengan wajah lelah, seolah-olah tidak ada yang salah. Alia memilih diam, menyembunyikan luka hatinya sambil menyusun rencana. Namun, Selvi tidak berhenti memprovokasi. Wanita itu seperti sengaja memancing kemarahan Alia. Dari pesan-pesan bernada sinis, Selvi mulai berani mengirim foto-foto dirinya bersama Arman. Cantikan aku, Li. Wajar kalau Arman bosan sama kamu. Dia sering cerita, kamu terlalu sibuk kerja. Dia butuh perempuan seperti aku, yang bisa manjain dia. Pesan-pesan itu membuat Alia ingin melempar ponsel ke dinding. Tetapi, Rani mengingatkannya, jangan terpancing, Li. Justru biarkan dia merasa menang dulu. Kita akan balas dengan cara yang paling elegan. Pertemuan pertama dengan pelakor. Hari itu, Alia dan Rani pergi ke sebuah kafe untuk mengalihkan pikiran. Tanpa diduga, Selvi muncul di sana bersama dua temannya. Mengenakan gaun merah mencolok dan make-up tebal, Selvi berjalan penuh percaya diri seperti sedang pamer di catwalk. Alia bisa merasakan tatapan sinis Selvi sejak mereka saling melihat. Alih-alih menghindar, Selvi justru mendekati meja Alia. Oh, jadi ini istri sah yang katanya pintar? Pantas Arman bosan, ucap Selvi dengan senyum licik. Rani langsung berdiri, siap membela Alia. Kamu nggak punya sopan santun, ya? Datang-datang langsung hina orang. Selvi tertawa sinis. Aku cuma bilang yang jujur. Lagi pula, sebentar lagi Arman akan menceraikan Alia. Jadi, siapa sebenarnya yang kalah? Alia menghela napas panjang, mencoba menahan diri. Ia menatap Selvi dengan tenang, meski hatinya bergejolak. Kamu pikir semua bisa kamu dapat cuma dengan merusak rumah tangga orang? Jangan terlalu percaya diri, Selvi. Selvi tersenyum penuh tantangan. Kita lihat saja, Alia. Arman sebentar lagi milik aku, bersama semua kekayaannya. Kamu bisa terus membohongi dirimu, tapi nyatanya dia sudah pilih aku. Ucapan itu menusuk seperti pisau, tapi Alia tetap diam. Dalam hati, ia bersumpah bahwa Selvi akan menyesali kesombongannya. Langkah diam-diam Alia. Malam itu,
Alia mulai membuka berkas-berkas harta keluarga mereka. Rumah yang mereka tempati, apartemen di pusat kota, dan beberapa tabungan ternyata sebagian besar atas nama Alia, karena dialah yang lebih dulu bekerja keras sebelum Arman sukses. Kalau aku bertindak cerdas, aku bisa pastikan dia pergi tanpa membawa sepeser pun, gumam Alia. Alia mulai mencatat setiap aset, sertifikat rumah, rekening bank, investasi, dan surat berharga lainnya. Ia memotret dokumen-dokumen penting sebagai bukti hukum. Rani yang datang malam itu mendukung penuh rencana Alia. Kamu harus kunci semua ini, Li. Jangan kasih celah ke dia. Kalau Arman beneran cerai gara-gara selfie, biarin dia sadar siapa yang sebenarnya berharga. Ini sakit banget, Ran, bisik Alia sambil menahan air mata. Tapi aku nggak akan biarkan selfie tertawa puas. Arman semakin terjebak. Sementara itu, Arman semakin larut dalam jebakan selfie. Wanita itu selalu tahu cara memikatnya. Dengan rayuan manis, perhatian pura-pura, dan kehangatan yang palsu. Arman merasa seperti remaja jatuh cinta lagi, tanpa sadar selfie hanya mengincar hartanya. Sayang, kapan kita bisa tinggal bareng? Kamu janji mau ninggalin Alia kan? Tanya selfie suatu malam, pura-pura manja di telepon. Iya, aku lagi cari waktu yang tepat, jawab Arman, sedikit gelisah. Kamu sabar, ya? Tapi aku nggak sabar punya rumah mewah kayak kamu. Aku pengen tinggal di apartemen itu. Biar aku bisa rasain rasanya jadi istri kamu, kata selfie dengan nada menggoda. Arman tersenyum, tidak sadar bahwa selfie sudah merekam percakapan mereka. Selfie punya rencana jika Arman suatu saat berubah pikiran, rekaman itu akan jadi alat untuk menekan Arman. Alia mulai membaca gerak-gerik suami. Alia, dengan ketenangannya, mulai memperhatikan pola kebohongan Arman. Pulang larut malam dengan alasan rapat, sering pergi tanpa memberi kabar, dan aroma parfum yang tidak pernah Alia miliki. Dia pikir aku nggak tahu apa-apa, gumam Alia dengan getir. Biarlah. Semakin dia terlena, semakin mudah aku memukul balik. Alia mulai mengumpulkan bukti perselingkuhan Arman. Ia menyewa seorang teman Rani yang bekerja di sebuah jasa investigasi untuk memotret Arman bersama selfie. Dalam beberapa hari, ia mendapatkan foto-foto Arman berduaan dengan selfie di restoran, hotel, bahkan saat berbelanja barang mewah. Saat melihat foto-foto itu, hati Alia terasa hancur lagi, tetapi kali ini ada rasa puas. Dengan bukti ini, aku bisa buat mereka menyesal, ujarnya sambil mengepalkan tangan. Selfie yang semakin sombong. Suatu malam, Alia menerima telepon dari selfie. Suaranya terdengar penuh kemenangan. Alia, aku mau kasih tahu, Arman sebentar lagi akan resmi ninggalin kamu. Dia udah janji mau nikahin aku. Kamu bisa terus pura-pura nggak peduli, tapi aku tahu kamu sakit hati. Alia hanya diam, mencoba mengendalikan emosinya. Kamu pikir kamu siapa? Semua harta itu sebentar lagi milikku. Kamu itu cuma bayangan masa lalu Arman. Lanjut selfie dengan nada menghina. Alia tersenyum pahit. Kamu yakin Arman akan bawa semua harta itu? Yakin dia bisa kasih kamu hidup mewah? Selfie terdiam sejenak, mungkin kaget dengan jawaban Alia yang penuh misteri. Kita lihat saja, selfie, lanjut Alia dengan tenang, yang tertawa terakhir adalah yang menang. Tekad Alia makin kuat. Setelah percakapan itu, Alia semakin yakin bahwa ia tidak boleh mundur. Ia mulai mengurus dokumen hukum untuk mempersiapkan langkah cerai. Dimas, pengacara yang direkomendasikan Rani, mengatakan sesuatu yang membuat Alia semakin bersemangat. Bu Alia, semua aset atas nama Anda aman. Jika cerai terjadi, suami Anda tidak punya hak apapun. Bahkan, kita bisa membalikan keadaan hingga dia keluar tanpa membawa apa-apa. Alia mengangguk dengan sorot mata tajam. Kalau begitu, saya akan pastikan selfie mendapat pria miskin, bukan pria kaya seperti yang dia kira. Malam itu, Alia menatap bulan dari jendela kamarnya. Dalam hati, ada rasa sakit yang mendalam, tapi juga muncul api semangat untuk membalas semua penghinaan yang ia terima. Dia tahu ini baru awal, tapi dia siap. Selfie, kamu akan menangis pada akhirnya, bisiknya. Pagi itu, udara terasa berbeda bagi Alia.
Cahaya matahari yang biasanya menghangatkan hati justru terasa dingin. Sudah seminggu sejak pertemuan penuh hinaan dengan Selfie di kafe, dan luka di hatinya belum juga sembuh. Namun, satu hal pasti, dia tidak lagi ingin menjadi korban. Di meja makan, Arman duduk sambil membaca ponsel, seperti biasa cuek terhadap Alia. "Aku keluar kota minggu ini, ada proyek besar," kata Arman tanpa menoleh. Alia hanya mengangguk, pura-pura tidak peduli. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan, dia yang akan memulai langkah besar. Keputusan yang mengejutkan. Hari itu, Alia bertemu dengan Dimas di kantornya. Dimas adalah pengacara berpengalaman yang terkenal dingin, cerdas, dan tidak pernah kalah dalam kasus perceraian. Alia membawa tumpukan bukti perselingkuhan Arman, foto, rekaman, bahkan pesan-pesan selfie yang penuh hinaan. Dimas membuka map dokumen, lalu menatap Alia. "Bu Alia, kalau Anda siap, kita bisa ajukan gugatan cerai lebih dulu. Dengan semua bukti ini, kita berada di posisi yang sangat kuat. Anda bisa memenangkan hak atas semua aset." Alia menatap tajam. "Saya sudah siap. Saya tidak mau Arman berpikir dia bisa meninggalkan saya dengan mudah. Saya ingin dia tahu, setiap langkah pengkhianatan ada harga yang harus dia bayar." Dimas mengangguk. "Kalau begitu, saya akan siapkan gugatan. Kita akan main cantik, tapi mematikan." Arman yang tak menyangka. Beberapa hari kemudian, Arman menerima surat gugatan cerai di kantornya. Saat membacanya, wajahnya pucat. Ia tak pernah menyangka Alia yang selama ini lembut dan sabar akan lebih dulu mengambil langkah. "Gila, Alia serius mau cerai?" Arman mengumpat, menepuk meja kerjanya. Saat malam tiba, Arman pulang dengan wajah tegang. "Apa maksudnya ini, Li? Kamu gugat cerai aku?" Alia menatapnya dengan tatapan dingin. "Aku cuma melakukan apa yang seharusnya aku lakukan sejak lama. Kamu sudah memilih untuk berkhianat, men. Jadi, aku akan bebaskan kamu." Arman terdiam. Tak ada kata maaf keluar dari mulutnya, hanya kemarahan karena egonya terluka. "Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa kamu?" bentaknya. Alia tersenyum pahit. "Justru aku ingin tahu, men. Apa Selfie mau sama kamu kalau kamu nggak punya apa-apa?" Arman terdiam, seperti tersentil. Selfie merasa menang. Ketika Arman mengabarkan bahwa Alia menggugat cerai, Selfie merasa ini adalah kemenangan besar. "Bagus. Itu artinya dia nyerah. Dia pasti tinggalkan semua harta buat kamu," kata Selfie dengan penuh percaya diri saat bertemu Arman di sebuah restoran. "Ya, mungkin," jawab Arman, meski hatinya sedikit goyah. Selfie tersenyum licik. "Kalau cerai selesai, kita bisa nikah cepat. Kamu janji mau kasih aku apartemen mewah itu, kan? Dan tabungan kamu juga? Aku nggak sabar jadi Nyonya Pratama." Arman hanya mengangguk, tidak menyadari bahwa Alia sedang menyiapkan perang yang lebih besar. Strategi Dimas, menyerang balik dengan elegan. Di kantor Dimas, Alia mendengarkan penjelasan strategi pengacara itu. "Kita punya keunggulan karena semua aset atas nama Anda. Dalam hukum, dia tidak punya hak. Justru kita bisa menuntut kompensasi moral karena perselingkuhannya." Alia mengangguk, matanya berkilat. "Aku mau dia pergi tanpa membawa apapun. Aku mau Selfie tahu, yang dia dapat bukan pria kaya, tapi pria yang sudah kehilangan segalanya." Dimas tersenyum tipis. "Percayakan semua pada saya. Kita akan ajukan bukti perselingkuhan di pengadilan. Hakim biasanya berpihak pada pihak yang dirugikan." Pertemuan panas di rumah. Malam itu, Arman mencoba merayu Alia. "Li, kita nggak perlu begini. Kita bisa bicara baik-baik, kan?" katanya sambil mendekat. Alia menatapnya dengan dingin. "Kenapa baru sekarang kamu mau bicara, men? Setelah aku gugat kamu?" Aku cuma bingung." "Selfie?" Arman terdiam, seolah sadar bahwa menyebut nama Selfie hanya akan memperkeruh suasana. Alia tersenyum getir. "Kamu pilih dia. Jadi, pergilah. Tapi jangan pernah berharap aku akan berikan 1 rupiah pun untukmu." "Li, kamu keterlaluan," bentak Arman. Alia berdiri, menatapnya dengan mata berkaca-kaca tapi tegas.
Keterlaluan? Kamu yang menghancurkan rumah tangga kita. Jangan pikir aku akan diam melihat kamu bersenang-senang dengan pelakor itu. Arman tidak bisa menjawab. Untuk pertama kalinya, dia merasa Alia jauh lebih kuat daripada yang pernah ia kira. Selvi mulai meremehkan Alia. Keesokan harinya, Selvi mengirim pesan lagi. Haha, jadi kamu gugat cerai duluan? Pintar juga kamu, Alia. Tapi yakin kamu gak menyesal ninggalin semua hartamu buat Arman? Aku yang bakal nikmatin itu semua, loh. Alia hanya tersenyum membaca pesan itu. Ia tidak membalas. Dalam pikirannya, ia bisa membayangkan wajah Selvi yang terlalu percaya diri, tidak tahu bahwa semua harta sudah terlindungi. Rani yang duduk di samping Alia berkata, biarkan dia sombong sekarang. Nanti saat sidang pertama, kita lihat siapa yang menangis. Alia mengangguk. Aku sudah siap. Api balas dendam semakin membara. Malam itu, Alia kembali menatap dokumen-dokumen harta. Semua bukti lengkap sudah ada di tangan Dimas. Ia membayangkan wajah Selvi saat tahu kenyataan bahwa Arman tak punya apapun untuk dibanggakan. Selvi, bisik Alia pada dirinya sendiri, aku akan pastikan kamu menyesal sudah mengejekku perempuan bodoh. Kamu akan tahu rasanya menangis karena ambisi buta. Di luar jendela, hujan turun deras seperti pertanda badai yang lebih besar sedang mendekat. Alia menarik napas dalam-dalam. Ini baru permulaan. Pukulan pertama sudah ia lepaskan, dan ia tidak akan berhenti sampai Selvi dan Arman terjatuh ke tanah. Alia menatap dirinya di cermin. Di sana berdiri seorang perempuan dengan wajah cantik, namun sorot mata yang jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Bukan lagi Alia yang rapuh, melainkan seorang perempuan yang siap berperang. Dengan riasan tipis namun elegan, ia berdiri tegak, seolah tak ada luka yang sedang menggerogoti hatinya. Tidak ada lagi air mata untuk mereka, bisiknya pada bayangan di cermin. Selvi akan mengira aku sudah kalah. Tapi dia akan kaget ketika tahu bahwa aku sudah berubah menjadi lawan yang tak bisa ia kalahkan. Rani, yang duduk di kursi dekat pintu, tersenyum puas melihat sahabatnya bangkit. Li, ini pertama kalinya aku lihat kamu secantik ini. Kamu kelihatan kuat. Selvi gak akan pernah nyangka kalau kamu bisa setegar ini. Alia hanya tersenyum tipis. Aku ingin dia melihat aku bukan sebagai perempuan lemah yang ditinggalkan suami. Aku ingin dia penasaran, takut, dan akhirnya menyesal. Acara yang membawa bara. Malam itu, Alia menghadiri acara pernikahan seorang rekan bisnis. Tidak biasanya ia datang sendirian, tapi malam ini ia sengaja. Ia tahu Arman akan hadir, dan besar kemungkinan Selvi pun tak akan melewatkan kesempatan untuk pamer di depan orang banyak. Begitu Alia memasuki ruangan, semua mata tertuju padanya. Gaun hitam sederhana yang ia kenakan justru membuat pesonanya terlihat anggun dan tegas. Arman, yang duduk di sudut ruangan bersama Selvi, spontan terdiam melihat mantan istrinya, atau calon mantan istrinya, berjalan masuk dengan percaya diri. Selvi meremas tangan Arman. Dia sengaja tampil seperti itu buat cari perhatianmu, men. Nggak usah peduli. Namun, Selvi tak bisa menahan rasa panas di dadanya saat melihat beberapa tamu memuji Alia. Kok dia kelihatan makin cantik, ya? Bisik beberapa undangan. Pantas suaminya jatuh cinta sama dia dulu. Selvi melancarkan ejekan. Tak tahan dengan rasa cemburu, Selvi menghampiri Alia di area minuman. Dengan senyum licik, ia menyapa, "Hai, Alia. Wah, aku nggak nyangka kamu bisa datang juga ke acara ini. Sendirian, ya? Yah, nggak apa-apa, sebentar lagi kamu nggak perlu susah-susah berdandan untuk Arman, kan? Dia kan akan jadi milikku." Alia hanya melirik sekilas, meneguk segelas jus dengan santai. "Oh? Jadi kamu yakin Arman akan jadi milikmu?" tanyanya tenang. "Yakin dong," jawab Selvi penuh percaya diri. "Sebentar lagi aku bakal jadi Nyonya Pratama dengan harta melimpah. Kamu kan udah nyerah, makanya gugat cerai duluan. Pintar juga sih, biar aku yang nikmatin semua harta suamimu." Alia menahan tawa. Bukan karena ucapan Selvi lucu, tapi karena dia tahu betapa cepatnya semua mimpi Selvi akan runtuh. "Kalau kamu yakin begitu, aku ikut bahagia buatmu, Selvi." "Selamat ya,
Semoga kamu dapat semua yang kamu impikan, kata Alia dengan senyum misterius. Selfie mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang ganjil dari nada Alia. Tapi gengsinya terlalu tinggi untuk menunjukkan rasa curiga. Iya, terima kasih. Kamu baik banget, ya. Kasihan, sih, ditinggal Arman. Tapi ya mau gimana, kalah cantik sama aku, ucap Selfie dengan nada mengejek. Alia hanya mengangguk. Senyumannya justru semakin menenangkan. Kadang yang cantik itu bukan hanya wajah, tapi hati. Kamu percaya itu, Selfie? Selfie terdiam sejenak, merasa seperti dipermainkan. Ah, sok bijak kamu. Kita lihat aja nanti, siapa yang tertawa terakhir. Arman yang bingung. Arman, yang memperhatikan dari kejauhan, merasa aneh dengan perubahan Alia. Wanita itu tampak berbeda. Lebih cantik, lebih berwibawa, dan tak terlihat hancur seperti yang dia bayangkan. Malam itu, sepulang dari acara, Arman mencoba menghubungi Alia. "Li, kamu kelihatan beda sekarang," ujarnya lewat telepon. Alia menjawab dengan datar. "Terima kasih. Mungkin karena aku sudah berhenti menangisi orang yang tak pantas untukku." "Li, kamu beneran mau cerai?" Arman bertanya, ragu-ragu. Alia tersenyum dingin walau Arman tak bisa melihatnya. "Men, kamu udah pilih jalanmu sendiri. Aku cuma mempermudah langkahmu. Jadi, ya, aku serius." Arman terdiam. Di sudut hatinya, ada rasa kehilangan yang aneh. Selfie gelisah. Setelah kejadian di acara itu, Selfie merasa terganggu oleh ketenangan Alia. Ia bertanya-tanya, kenapa Alia tidak terlihat marah atau putus asa? Bukankah seharusnya Alia menangis dan memohon pada Arman untuk tidak menceraikannya? Selfie bahkan mulai curiga bahwa Alia menyembunyikan sesuatu. "Men, kamu yakin semua harta kamu nanti nggak jadi masalah? Kan katanya apartemen dan rumah itu milik kamu berdua," tanya Selfie dengan nada penuh rasa was-was. Arman menghela napas. "Aku belum tahu, tapi aku akan urus. Jangan khawatir." Namun, Selfie tetap tidak tenang. Alia yang terlalu tenang justru membuatnya merasa seperti ada jebakan yang menunggu di ujung jalan. Percakapan dengan Rani. Di malam yang sama, Alia bercerita pada Rani tentang pertemuan dengan Selfie. "Dia terlalu percaya diri, Ran. Dia pikir aku akan serahkan semuanya begitu saja." Rani menepuk bahunya. "Bagus kalau dia pikir begitu. Semakin dia meremehkanmu, semakin besar pukulan yang akan dia rasakan nanti." Alia tersenyum dingin. "Aku nggak sabar lihat wajahnya saat tahu semua harta itu bukan milik Arman. Dia pikir dapat pria kaya, padahal dia akan dapat pria yang nggak punya apa-apa." Rani ikut tersenyum. "Dan saat itu terjadi, kita bakal duduk sambil minum teh sambil lihat dia ngamuk." Api balas dendam semakin membesar. Setelah kejadian itu, Alia semakin yakin untuk melangkah maju. Ia mulai fokus bekerja, menata hidupnya sendiri tanpa bergantung pada Arman. Semua langkah hukumnya dengan Dimas berjalan mulus. Gugatan cerai mereka akan segera masuk ke persidangan pertama. Di hatinya, Alia tidak lagi merasa hancur. Yang ada hanya tekad untuk membuktikan bahwa perempuan yang ditinggalkan tidak selalu kalah. "Selfie, kamu akan belajar satu hal penting," bisik Alia saat menatap langit malam dari balkon rumahnya. "Kamu boleh merebut suami orang, tapi kamu gak akan pernah bisa merebut harga diriku." Hari yang dinanti tiba. Pagi itu, gedung pengadilan penuh dengan hiruk-pikuk, suara langkah kaki, dan bisik-bisik pengunjung sidang. Alia berdiri di depan kaca mobilnya, menarik napas panjang sebelum turun. Gaun putih sederhana dengan blazer krem yang ia kenakan memancarkan aura elegan. Ia tidak datang untuk menangis atau memohon. Ia datang untuk menang. Di sisinya, Rani memberi dukungan. "Kamu kelihatan luar biasa, Li. Jangan tunjukkan sedikit pun kelemahan. Hari ini, dunia akan lihat siapa yang sebenarnya bodoh, kamu atau Selfie." Alia tersenyum tipis. "Hari ini, aku akan mulai membakar mimpi mereka." Kedatangan sang pelakor. Suasana seketika berubah ketika Selfie datang dengan langkah penuh percaya diri. Gaun merah menyala yang ia kenakan seolah berteriak untuk menarik perhatian. Lipstik merah darah, sepatu hak tinggi mengkilap,
dan tatapan sinisnya langsung menyapu ruangan. "Oh, jadi ini hari besar kamu, Alia?" ucap Selvi sambil menatap Alia dari atas ke bawah. "Wah, kamu kelihatan, ya, lumayan untuk perempuan yang ditinggal suami." Rani, yang berdiri di samping Alia, hampir saja membalas ucapan itu, tapi Alia hanya tersenyum tenang. "Selamat datang, Selvi. Semoga kamu nyaman melihat bagaimana jalannya sidang hari ini." Selvi menyeringai. "Nyaman banget. Aku mau lihat wajahmu ketika kamu sadar kalau Arman sebentar lagi bebas, dan aku akan jadi nyonya yang sesungguhnya. Harta yang kamu simpan itu sebentar lagi milikku juga." Alia hanya menatap Selvi tanpa kata. Senyum tipis di bibirnya membuat Selvi semakin gelisah tanpa alasan yang jelas. Sidang dimulai. Ruangan sidang terasa dingin ketika hakim memasuki ruangan. Arman duduk di bangku tergugat dengan wajah tegang. Ia sesekali melirik Alia yang terlihat jauh lebih tenang daripada dirinya. Selvi duduk di bangku pengunjung, tersenyum puas seolah ia sudah memenangkan segalanya. Namun, senyumnya perlahan memudar ketika pengacara Alia, Dimas, mulai berbicara. "Yang Mulia, kami mengajukan gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak tergugat, Saudara Arman Pratama. Kami memiliki bukti-bukti berupa foto, rekaman percakapan, dan saksi yang siap memberikan kesaksian," kata Dimas dengan suara mantap. Hakim mengangguk. "Baik, lanjutkan." Dimas membuka map tebal berisi dokumen. "Selain itu, kami ingin menegaskan bahwa sebagian besar aset yang selama ini digunakan bersama adalah atas nama klien kami, Nyonya Alia Rahmawati. Rumah utama, apartemen, bahkan kendaraan mewah tercatat sebagai milik pribadi Nyonya Alia, bukan tergugat." Arman mulai gelisah. Arman yang semula duduk tegak mulai gelisah. "Apa? Bukankah mobil sport itu atas nama saya?" bisiknya pada pengacaranya. Pengacaranya membuka dokumen yang dibawa. "Sepertinya atas nama Nyonya Alia, Tuan. Semua bukti kepemilikan ada di pihak mereka." Selvi yang duduk di belakang langsung meremas tasnya dengan kesal. Wajahnya memerah, tak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, jangan-jangan Arman gak punya apa-apa. Senyum kemenangan Alia. Alia duduk tenang, tatapannya lurus ke depan. Setiap kali Dimas membacakan daftar aset, ia bisa merasakan sorot mata Selvi yang membara penuh amarah. Alia tak perlu mengatakan apa-apa. Cukup dengan senyum tenang itu, ia berhasil membuat Selvi resah. "Yang Mulia," lanjut Dimas, "kami meminta agar hak milik klien kami tetap berada di tangannya. Tidak ada alasan hukum bagi tergugat untuk mendapatkan bagian, karena hampir semua aset dibeli dari penghasilan klien kami sebelum pernikahan." Hakim mencatat dengan serius. Arman semakin gusar, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Serangan balik. Pengacara Arman mencoba membela. "Yang Mulia, klien saya merasa bahwa ada kontribusi selama pernikahan yang perlu dihargai. Kami memohon pembagian aset secara adil." Dimas tersenyum tipis. "Kontribusi? Bukankah tergugat selama 3 tahun terakhir tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sebagian besar biaya hidup berasal dari penghasilan klien kami? Bahkan, rekening tabungan utama adalah milik Nyonya Alia." Suara tawa kecil terdengar dari bangku pengunjung. Selvi menoleh dengan wajah merah padam. Arman terdiam, merasa tak punya argumen kuat. Selvi yang kehilangan kesabaran. Saat sidang diskors untuk istirahat sejenak, Selvi langsung menghampiri Arman. "Arman, apa maksudnya ini? Kok semua harta atas nama dia? Kamu bilang kamu kaya." Arman menahan napas, mencoba menenangkan Selvi. "Tenang, Selvi. Kita bisa cari cara lain." "Tenang, tenang. Aku kira aku bakal jadi nyonya dengan rumah mewah dan mobil mahal. Jangan bilang kamu cuma numpang hidup sama Alia selama ini." Selvi nyaris berteriak, membuat beberapa orang menoleh. Alia yang melihat adegan itu, hanya berjalan melewati mereka dengan senyum tipis. "Semoga kamu betah ya, Selvi. Karena ini baru permulaan," bisiknya lirih saat melewati mereka, cukup untuk membuat Selvi menggertakkan gigi. Alia yang teguh. Rani menghampiri Alia saat mereka menunggu sidang dilanjutkan. "Li,
Aku rasa selfie udah mulai kebakar. Tadi hampir teriak-teriak di depan umum. Alia tersenyum. Itu baru sedikit dari rencana besarku. Aku mau dia sadar, semua yang dia incar dariku gak akan pernah jadi miliknya. Bagus. Aku suka Alia yang sekarang. Bukan lagi korban, tapi ratu yang mengatur jalannya perang, kata Rani penuh kagum. Gelombang pertama kemenangan. Ketika sidang dilanjutkan, hakim menyampaikan sementara bahwa bukti kepemilikan aset sepenuhnya mendukung klaim Alia. Arman terlihat semakin terpojok. Dengan bukti ini, sementara saya memutuskan bahwa aset tersebut tetap berada di bawah nama penggugat, Nyonya Alia Rahmawati, ucap hakim. Selfie langsung menatap Arman dengan ekspresi tidak percaya. Kamu gak punya apa-apa, men, bisiknya dengan suara gemetar. Arman menunduk, tak sanggup menatap Selfie. Alia menoleh sebentar ke arah mereka, senyum dingin menghiasi bibirnya. Ini baru awal. Alia menikmati kejatuhan lawannya. Ketika sidang selesai, Alia berjalan keluar dengan langkah ringan. Di belakangnya, Selfie terlihat marah dan putus asa, sedangkan Arman hanya bisa mengikuti dengan wajah lesu. Li, panggil Arman dengan suara pelan. Apa kamu harus sekejam ini? Alia berbalik. Kecewa? Men? Kamu seharusnya pikirkan itu sebelum mengkhianati aku. Ini bukan soal kejam atau tidak. Ini soal keadilan. Kamu akan dapat kebebasanmu, tapi tanpa apa-apa. Selfie mendengus kesal. Perempuan licik. Alia menatap Selfie dengan tatapan tajam. Ini baru permulaan, Selfie. Kamu yang memulai permainan ini. Sekarang, nikmati saja hasilnya. Suasana ruang sidang pagi itu terasa menegangkan. Hari ini adalah persidangan kedua, yang akan membahas pembagian hak dan putusan sementara dari gugatan perceraian Alia terhadap Arman. Alia duduk dengan sikap tenang di samping pengacaranya, Dimas, sedangkan Arman tampak gugup, memainkan jarinya di meja. Namun, ketegangan itu pecah ketika Selfie memasuki ruang sidang. Dengan gaya yang lebih mencolok dari sebelumnya, ia mengenakan gaun biru terang dengan payet berkilauan, seolah sidang ini adalah panggung catwalk. Setiap langkahnya memancarkan kesombongan. Selfie duduk di bangku pengunjung, tersenyum puas, dan tak butuh waktu lama untuk melancarkan ejekannya. Ejekan pertama. Halah, Alia, kamu duduk aja di situ kayak orang kalah. Bisik Selfie dengan suara cukup keras agar terdengar. Nggak capek pura-pura kuat? Kamu itu perempuan bodoh. Sampai-sampai suamimu sendiri lebih pilih aku daripada kamu. Dimas melirik sekilas, hendak menegur, tapi Alia mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar ia tidak ikut campur. Alia hanya membalas dengan senyum tipis, mata tajamnya tak sedikit pun goyah. Selfie merasa puas melihat Alia hanya diam. Kamu dengarkan? Kamu kalah, Alia. Coba lihat aku, cantik, muda, dan sebentar lagi punya semua yang kamu punya. Kalau aku jadi kamu, aku malu. Senyum misterius Alia. Alih-alih marah, Alia menyandarkan tubuhnya dengan anggun, tersenyum misterius. Tatapannya begitu tenang, seolah-olah dia tahu sesuatu yang Selfie tidak ketahui. Senyum itu justru membuat Selfie merasa terganggu. Kenapa kamu senyum-senyum begitu? Ada yang lucu? Tanya Selfie, kali ini suaranya meninggi. Alia menoleh perlahan. Tidak, Selfie. Aku hanya kagum melihat keberanianmu bicara begitu lantang, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang menunggumu. Selfie mengernyit. Apa maksudmu? Jangan sok misterius. Aku tahu aku menang. Lihat Arman, dia sudah di sini bersamaku. Kamu cuma tinggal nama. Alia tersenyum lebih lebar. Oh, benar. Aku cuma tinggal nama. Tapi nama yang punya semua harta, Selfie. Kamu yakin siap hidup dengan pria tanpa apa-apa? Selfie terdiam sebentar. Kamu bohong. Hakim memperhatikan. Hakim Rahmat, seorang pria parubaya dengan sorot mata tajam, sudah mengamati kejadian ini sejak awal. Ia menegur, saudari pengunjung, tolong jangan membuat keributan di ruang sidang. Kalau Anda bukan pihak yang berkepentingan, sebaiknya diam. Selfie tersentak, wajahnya memerah karena teguran itu. Tapi egonya terlalu besar untuk menahan diri. Yang mulia,
Saya hanya ingin mengatakan bahwa perempuan seperti Alia itu. Cukup, potong Hakim Rahmat dengan tegas. Sidang ini bukan untuk Anda. Silakan diam atau saya akan memerintahkan Anda keluar. Alia tetap diam, hanya melirik Selvi dengan tatapan penuh kemenangan. Senyum itu semakin membakar amarah Selvi. Arman yang terjepit. Arman merasa malu luar biasa. Selvi, tolong duduk diam. Jangan bikin masalah, bisiknya keras. Masalah? Aku ini membelamu, men? Lihat dia, senyum-senyum kayak menang. Selvi membalas dengan nada kesal. Arman hanya menghela napas, sadar bahwa Selvi mulai mempermalukannya di depan semua orang. Ia menunduk, tak berani menatap Alia, apalagi Hakim Rahmat. Argumen di ruang sidang. Ketika sidang kembali berjalan, Dimas mengajukan argumen yang membuat Arman semakin tak nyaman. Yang mulia, sesuai dengan bukti kepemilikan, semua aset, termasuk rumah utama, apartemen, dan 2 kendaraan, berada atas nama klien kami. Klien kami bersedia memberikan kebebasan penuh bagi Tuan Arman dengan syarat tidak ada klaim terhadap aset tersebut. Pengacara Arman mencoba melawan. Yang mulia, klien saya telah berkontribusi secara moral dan finansial selama pernikahan. Kami meminta pembagian aset secara wajar. Dimas tersenyum tipis. Kami memiliki bukti rekening bank, transaksi, dan surat kepemilikan yang jelas. Bahkan, Tuan Arman tidak memiliki tabungan pribadi atas namanya. Semua bukti sudah kami serahkan kepada majelis hakim. Selvi mendadak berdiri. Apa? Jadi maksudnya Arman gak punya apa-apa? Hakim Rahmat menatap Selvi tajam. Saudari, ini peringatan terakhir. Jika Anda tidak bisa menahan diri, saya akan meminta petugas mengeluarkan Anda dari ruang sidang. Alia tetap tenang. Alia hanya memandang Selvi dengan tatapan yang membuat lawannya semakin geram. Dalam hati, Alia merasa puas. Inilah wajah asli Selvi, penuh amarah ketika keinginannya terganjal. Selvi, Alia berkata dengan suara pelan tapi jelas, tidak semua hal bisa kau rebut dengan wajah cantik. Ada hal-hal yang hanya bisa dimiliki orang yang tahu arti kesetiaan. Kata-kata itu seperti pisau tajam. Selvi membeku, matanya berkilat penuh kebencian. Istirahat sidang. Ketika hakim memutuskan jeda untuk istirahat, Selvi langsung menyerbu Arman di luar ruang sidang. Arman, kamu bohong sama aku. Kamu bilang semua aset itu milikmu, teriaknya. Arman mencoba menenangkan, tapi suaranya lemah. Selvi, dengar dulu, aku. Jangan sentuh aku. Jadi aku ini dapat laki-laki miskin? Suara Selvi menggema di koridor pengadilan, membuat orang-orang menoleh. Alia berjalan melewati mereka dengan langkah tenang. Ia menoleh sedikit dan berkata lirih, semoga kamu gak menyesal terlalu cepat, Selvi. Selvi membara. Selvi hampir mengejar Alia, tapi Arman menahannya. Cukup. Jangan bikin malu. Malu? Aku malu sama siapa? Sama dia? Selvi menunjuk Alia dengan marah. Dia itu perempuan bodoh. Aku nggak takut sama dia. Namun, tatapan Alia yang penuh percaya diri justru membuat Selvi semakin tidak yakin pada dirinya sendiri. Kejutan dari hakim. Saat sidang dilanjutkan, Hakim Rahmat berkata dengan tegas, berdasarkan bukti sementara, majelis hakim melihat tidak ada alasan hukum untuk membagi aset yang bukan atas nama Tuan Arman. Keputusan final akan disampaikan pada sidang berikutnya, namun posisi penggugat saat ini jelas lebih kuat. Selvi ternganga. Arman hanya bisa menunduk dalam diam. Alia, di sisi lain, menyambut putusan sementara itu dengan senyum penuh arti. Alia yang menang secara diam-diam. Setelah sidang selesai, Rani menghampiri Alia. Li, tadi kamu lihat wajah Selvi? Astaga, dia hampir meledak. Alia tertawa kecil. Biar saja. Semakin dia bicara, semakin dia memperlihatkan betapa tidak dewasanya dia. Aku nggak perlu banyak bicara untuk menang. Ruang sidang kembali dipenuhi suasana tegang. Hari ini adalah sidang lanjutan, dan Alia sudah bersiap dengan strategi pamungkasnya. Dimas, pengacara handalnya, tampak percaya diri sambil membawa 1 koper penuh dokumen. Sementara itu,
Arman duduk dengan wajah pucat, memandangi pintu sidang seakan berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Di belakang, Selvi mengenakan gaun hitam ketat dengan perhiasan mencolok. Namun, riasan tebalnya tak mampu menutupi kegelisahan yang tampak jelas di wajahnya. Semalam, Arman sempat mengakui bahwa sebagian besar aset benar-benar atas nama Alia. Namun Selvi menolak percaya. Aku yakin kamu cuma bohong buat bikin aku panik. Men, kamu nggak mungkin nggak punya apa-apa, katanya semalam. Tapi pagi ini, hatinya tak bisa berhenti berdegup kencang. Bagaimana kalau ternyata benar? Bagaimana kalau Alia berhasil menguasai semua harta itu? Dimas menyerang. Hakim Rahmat membuka persidangan dengan suara tenang namun tegas. Hari ini kita akan mendengarkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset, tabungan, dan harta bersama. Dimas berdiri, membuka koper dokumen, dan menyusun beberapa berkas di atas meja hakim. Yang mulia, ini adalah bukti kepemilikan rumah utama yang ditempati klien kami. Sertifikat ini atas nama Nyonya Alia Rahmawati, dibeli sebelum pernikahan. Berikut juga sertifikat apartemen di Menteng, mobil sport, serta rekening tabungan atas nama klien kami yang seluruhnya berasal dari hasil kerja keras beliau. Ia memberikan beberapa berkas fotokopi kepada hakim dan pengacara Arman. Selain itu, kami juga memiliki bukti transfer dan catatan penghasilan Nyonya Alia selama 5 tahun terakhir. Tuan Arman tidak memiliki kontribusi signifikan secara finansial sejak 2 tahun terakhir, karena perusahaan yang ia dirikan telah dinyatakan bangkrut, lanjut Dimas dengan nada menusuk. Arman terpojok. Arman merasa darahnya mendidih. Ia memandang Alia dengan mata penuh amarah. Alia, kenapa kamu harus ungkit semua ini di depan hakim? Aku suamimu. Alia menatapnya dingin. Dulu mungkin, men. Tapi sekarang, kamu suami yang bahkan berani mengkhianati aku. Kau pikir aku akan diam saat kau mau membawa semua hasil jerih payahku untuk perempuan itu? Hakim Rahmat mengetuk palu. Tolong tenang. Persidangan ini bukan untuk saling menghina. Silakan lanjutkan, Saudara Dimas. Selvi mulai panik. Selvi yang duduk di bangku pengunjung mulai gelisah. Ia memandang dokumen-dokumen itu dengan tatapan tak percaya. Jadi selama ini Arman hidup dari uang Alia? Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia mencoba berbisik pada Arman ketika sidang istirahat sebentar. Men, kamu serius nggak punya apa-apa atas nama kamu? Arman menghindari tatapannya. Selvi, aku. Apa? Selvi setengah berteriak, lalu menurunkan suaranya dengan marah. Jangan bilang aku udah buang-buang waktu buat laki-laki miskin. Alia berjalan melewati mereka, memberikan senyum tipis. Selvi, sekarang kamu mulai sadar siapa yang sebenarnya bodoh. Selvi menggertakkan gigi. Kamu pikir kamu menang, Alia? Alia mendekat, berbisik di telinga Selvi dengan suara dingin. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang memastikan kamu tidak mendapatkan 1 sen pun dari apa yang aku bangun. Saksi yang membuka semua. Ketika sidang dilanjutkan, Dimas menghadirkan seorang saksi, mantan akuntan perusahaan Arman. Yang mulia, kata saksi, perusahaan Tuan Arman memang mengalami kerugian besar. Hampir semua biaya hidup pasangan ini selama 2 tahun terakhir ditanggung Nyonya Alia dari rekening pribadinya. Bahkan, mobil yang digunakan Tuan Arman sehari-hari adalah hadiah dari Nyonya Alia. Ruangan menjadi hening. Arman hanya bisa menunduk. Selvi menatapnya dengan ekspresi campuran antara kaget dan muak. Selvi kehilangan kesabaran. Apa ini artinya? Kamu nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya tabungan? Tanya Selvi dengan suara gemetar, kali ini tidak peduli dengan siapapun di ruangan. Arman mencoba menggenggam tangannya, tapi Selvi menarik diri. Kamu penipu. Aku kira kamu kaya, men. Selvi, jangan bicara di sini, bisik Arman. Kenapa enggak? Semua orang udah tahu kamu cuma numpang hidup dari Alia. Alia hanya menonton drama itu dengan tatapan penuh kepuasan. Inilah momen yang aku tunggu, pikirnya. Hakim menegaskan fakta. Hakim Rahmat, setelah memeriksa semua dokumen, berkata dengan tegas, berdasarkan bukti kepemilikan dan kesaksian saksi,
dapat dipastikan bahwa sebagian besar harta yang dipermasalahkan bukanlah milik tergugat. Oleh karena itu, klaim pembagian aset dari pihak tergugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Arman hampir jatuh dari kursinya. Selvi menatap hakim dengan wajah terkejut. Yang mulia, apa maksudnya? Dia nggak dapat apa-apa? Tanya Selvi tanpa sadar. Hakim menatapnya dingin. Saudari, Anda bukan pihak dalam kasus ini. Namun benar, tidak ada hak bagi tergugat atas harta yang tidak terbukti kepemilikannya. Pukulan mematikan untuk Selvi. Selvi merasa dunia runtuh di hadapannya. Semua mimpinya tentang hidup mewah bersama Arman hancur dalam sekejap. Aku nggak percaya, gumamnya. Men, kamu cuma omong kosong selama ini. Arman mencoba membela diri. Selvi, aku masih punya. Apa? Punya apa? Hutang? Selvi memotong dengan suara tinggi. Semua mata memandang mereka. Alia hanya berdiri dengan senyum tipis, merasa puas melihat bagaimana keduanya saling menyerang. Alia memegang kendali. Setelah sidang selesai, Alia berdiri anggun, memandangi Arman dan Selvi. Terima kasih sudah memperlihatkan pada dunia siapa kalian sebenarnya. Aku sudah tak peduli dengan cinta yang kalian curi, karena kalian bahkan tak bisa menjaga harga diri kalian sendiri. Selvi hendak membalas, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Aku tak butuh balas dendam kasar, Selvi. Melihat wajahmu sekarang, itu sudah cukup. Alia meninggalkan ruang sidang dengan langkah tegap, diikuti Rani dan Dimas. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Ruang sidang tampak lebih ramai dari biasanya. Beberapa wartawan infotainment bahkan duduk di kursi pengunjung, siap mengabadikan momen yang akan menjadi perbincangan. Alia datang lebih awal, mengenakan setelan formal berwarna putih gading. Aura anggunnya memancarkan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Di sampingnya, Dimas membuka berkas terakhir sambil mengulas kembali detail putusan. Arman masuk dengan langkah gontai. Wajahnya pucat, mata cekung, dan raut penuh kecemasan. Selvi mengikutinya dengan gaun merah menyala, warna yang tampaknya ia pilih untuk menunjukkan kemenangan. Namun, sorot matanya yang gelisah justru membocorkan kecemasan yang ia pendam. Ketegangan sebelum putusan. Hakim Rahmat mengetuk palu kecil untuk memulai sidang. Hari ini, majelis hakim akan memutuskan perkara perceraian antara Nyonya Alia Rahmawati dan TN Arman Prasetya. Setelah mendengarkan semua bukti dan saksi, kami telah mengambil keputusan. Ruang sidang mendadak sunyi. Selvi menggenggam lengan Arman erat-erat, seolah berusaha menyuntikkan semangat pada pria yang nyaris putus asa. Arman menelan ludah, mencoba mempersiapkan diri untuk mendengar keputusan yang mungkin paling menyakitkan dalam hidupnya. Hakim Rahmat melanjutkan dengan suara tegas, pernikahan ini resmi berakhir. Gugatan cerai dari penggugat, Nyonya Alia, dikabulkan. Mengenai pembagian harta, seluruh bukti menunjukkan bahwa aset utama berada atas nama penggugat dan tidak dapat dibagi kepada tergugat. Palu keadilan diketok. Suara palu hakim menghentak ruangan. Tok, tok, tok. Dengan demikian, TN Arman Prasetya keluar dari pernikahan ini tanpa hak atas harta apapun. Lanjut Hakim Rahmat. Seperti tersambar petir, Arman menatap kosong ke depan. Kata-kata hakim bergema di telinganya. Ia merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Tanpa harta, tanpa rumah, tanpa masa depan. Selvi spontan berdiri, wajahnya pucat pasi. Apa? Maksudnya apa? Jadi, Arman gak dapat apa-apa? Teriaknya dengan suara bergetar. Hakim Rahmat menatap tajam. Silakan duduk, saudari. Putusan ini final dan berdasarkan bukti hukum yang sah. Selvi shock. Selvi menatap Arman dengan mata terbelalak. Kamu bohongin aku selama ini? Kamu bilang kamu kaya, kamu punya semuanya. Aku ninggalin hidupku demi kamu. Arman mencoba memegang tangan Selvi. Selvi, dengar dulu, ini cuma apa? Cuma bukti kalau kamu gak ada apa-apanya. Selvi menepis tangan Arman, air mata mulai jatuh di pipinya. Aku kira aku menang, Arman.
Aku kira aku bakal jadi nyonya besar, ternyata aku malah dapat laki-laki miskin. Alia tetap anggun. Alia berdiri perlahan, wajahnya penuh ketenangan. Ia memandang Selfie dengan tatapan tajam namun tidak penuh kebencian. Selfie, kamu selalu memanggilku perempuan bodoh. Tapi sekarang, siapa yang sebenarnya bodoh? Kamu pikir mencuri suami orang adalah tiket menuju hidup mewah? Hidup bukan tentang merampas, tapi membangun. Dan Arman, dia tidak membangun apapun untukmu. Selfie ingin membalas, tetapi suaranya tercekat. Ia tidak punya kata-kata. Dimas berdiri di samping Alia. Selamat, Alia. Kamu tidak hanya memenangkan kasus ini, tapi juga harga dirimu. Alia menatap Dimas dengan senyum kecil. Terima kasih. Aku sudah siap untuk melangkah maju, tanpa masa lalu yang mengikat. Amarah Selfie meledak. Selfie tidak terima. Ia menatap Alia dengan mata merah basah. Jangan sok suci, Alia. Kamu pikir kamu menang hanya karena punya uang? Arman tetap pilih aku, bukan kamu. Alia menatap Selfie dengan tatapan penuh iba. Kamu boleh menang secara murahan, Selfie. Tapi aku lebih lega kehilangan suami yang tidak setia. Aku bebas, tanpa harus membagi hartaku pada orang yang tidak menghargai. Ucapan itu membuat Selfie semakin menggila. Ia hampir menerjang Alia jika tidak ditahan oleh petugas sidang. Kamu akan menyesal, Alia. Aku akan buat hidupmu hancur. Alia hanya tersenyum. Hidupku pernah hancur karena kamu, Selfie. Tapi hari ini, aku memulai hidup baru. Arman yang kalah. Arman berdiri di tengah ruangan, merasa seperti pria paling kecil di dunia. Semua mata tertuju padanya dengan tatapan kasihan atau jijik. Selfie menangis di sampingnya, memaki-maki, sementara Alia berjalan keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Selfie, aku bisa mulai dari awal, ucap Arman, mencoba menenangkan kekasihnya. Dari awal? Dengan apa? Dengan utang? Selfie menatapnya tajam. Aku nggak mau hidup miskin, men. Aku bodoh banget percaya sama kamu. Arman hanya terdiam, tak sanggup berkata apa-apa lagi. Rani dan Alia. Di luar ruang sidang, Rani sudah menunggu dengan senyum bangga. Alia, kamu luar biasa. Lihat tuh wajah Selfie dan Arman, kayak habis ditabrak truk. Alia menghela napas lega. Aku nggak pernah ingin melihat mereka hancur. Rani, aku cuma ingin menunjukkan bahwa aku nggak selemah yang mereka kira. Sekarang, aku bisa lanjut hidup tanpa rasa takut. Rani merangkul Alia. Kamu pantas dapat hidup baru, Li. Kamu wanita hebat. Selfie dalam kekacauan. Di sisi lain, Selfie terduduk di tangga pengadilan, wajahnya basah oleh air mata. Ia masih tidak percaya bahwa semua mimpinya runtuh dalam sekejap. Kenapa? Kenapa begini, men? Isaknya. Aku pikir kita akan hidup bahagia. Arman mencoba memeluknya. Kita bisa coba lagi, Selfie. Kita bisa mulai dari nol. Selfie menepisnya. Aku nggak mau hidup miskin. Aku meninggalkan segalanya demi kamu, dan ini balasannya. Kemenangan Alia. Alia melihat pemandangan itu sebentar sebelum masuk ke mobilnya. Dalam hatinya, ia berbisik, ini bukan balas dendam untuk menyakiti, tapi pelajaran. Semoga kalian sadar bahwa keserakahan hanya membawa kehancuran. Mobil Alia perlahan meninggalkan gedung pengadilan, meninggalkan dua orang yang kini saling menyalahkan di bawah bayang-bayang kekalahan mereka sendiri. Tangga depan gedung pengadilan dipenuhi orang. Sidang perceraian Alia dan Arman telah menarik perhatian banyak mata, termasuk media lokal. Beberapa kamera wartawan terus mengikuti Alia begitu ia keluar dari ruang sidang. Namun, suasana yang semula hanya riuh berubah menjadi panas ketika Selfie tiba-tiba berteriak dari belakang. Kamu puas sekarang, Alia? Suara Selfie menggema, memecah kerumunan. Gaun merah menyala yang ia kenakan kini terlihat berantakan, riasan wajahnya mulai luntur oleh air mata, membuatnya tampak seperti wanita yang baru saja kalah perang. Ia berlari menuju Alia dengan mata liar dan penuh amarah. Selfie kehilangan kendali. Semua ini salah kamu. Kamu hancurkan hidupku. Selfie berteriak tanpa peduli tatapan orang di sekelilingnya.
Aku sudah buang segalanya demi Arman. Dan sekarang aku dapat apa? Laki-laki miskin? Alia menghentikan langkahnya, berbalik perlahan. Senyum tipis menghiasi bibirnya, bukan senyum sombong, melainkan senyum penuh kepastian. Selvi, kamu sendiri yang memilih jalan ini. Kamu merebut suami orang dengan harapan mendapat harta. Tapi sekarang kamu sadar, kamu hanya jatuh ke lubang yang kamu gali sendiri. Kata-kata Alia terdengar lembut, tapi menusuk hati Selvi seperti pisau. Amukan di depan wartawan. Para wartawan tak melewatkan momen itu. Kamera menyorot wajah Selvi yang merah padam. Kamu jangan sok menang. Kalau bukan karena uangmu, Arman tetap pilih aku. Alia mendekat, matanya menatap Selvi dengan sorot penuh percaya diri. Kalau memang benar Arman pilih kamu karena cinta, Selvi, kenapa kamu begitu marah ketika tahu dia tidak punya apa-apa? Selvi terdiam sejenak. Ia tidak bisa menjawab. Kata-kata Alia seperti tamparan keras di hadapan semua orang. Alia yang tegar. Balas dendam terbaik. Alia berkata dengan suara tenang namun jelas terdengar, bukan dengan membalas sakit hati secara kasar, tapi dengan membuat musuhmu menyadari bahwa keserakahannya sendiri yang menghancurkannya. Lihat dirimu sekarang, Selvi. Kamu hancur bukan karena aku, tapi karena obsesi pada harta. Selvi menggertakkan gigi, wajahnya memerah. Kamu pikir kamu hebat, ya? Alia hanya mengangkat bahu. Aku tidak butuh terlihat hebat. Aku hanya butuh bebas dari orang-orang seperti kalian. Arman yang tak berdaya. Di sisi lain, Arman berdiri seperti orang kebingungan. Ia tidak berani mendekati Alia, apalagi bicara. Semua mata tertuju pada drama antara kedua wanita itu. Selvi, cukup, katanya pelan, mencoba menenangkan. Tapi Selvi menepis tangannya kasar. Diam kamu, men. Semua ini salah kamu juga. Kamu janji mau kasih aku hidup mewah. Tapi kamu ternyata cuma penipu. Arman menunduk. Wajahnya memerah menahan malu. Rani masuk campur. Rani, sahabat Alia, yang sejak tadi berada di dekat mobil, ikut maju. Selvi, cukup sudah. Kamu sudah ambil suami orang, sudah buat sahabatku menangis, dan sekarang kamu berani teriak-teriak di depan umum? Kamu pikir ini drama sinetron? Sadarlah, dunia nggak peduli sama air mata kamu. Selvi memandang Rani dengan benci. Kamu diam. Kamu cuma penjilat Alia. Rani mengangkat alis. Lebih baik jadi penjilat orang yang benar daripada jadi perebut suami orang. Beberapa wartawan terlihat menahan tawa kecil mendengar komentar Rani yang tajam. Ledakan emosi. Selvi tidak tahan lagi. Ia berusaha menerjang Alia, tetapi Dimas, pengacara Alia, langsung menahan tubuhnya. Saudari, tolong kendalikan diri Anda. Jika tidak, saya bisa melaporkan Anda atas tindakan tidak menyenangkan di ruang publik. Lepaskan aku. Aku mau dia bayar atas semua ini. Selvi menjerit, matanya penuh amarah. Alia menatap Selvi dengan sorot iba. Kamu sudah bayar harga termahal, Selvi. Kamu kehilangan harga dirimu sendiri. Alia pergi dengan senyum. Dengan langkah anggun, Alia melangkah menuju mobilnya. Ia berhenti sebentar, memandangi Selvi yang masih mengamuk. Aku sudah selesai dengan kalian. Semoga kalian belajar bahwa kebahagiaan tidak dibangun dari menghancurkan hidup orang lain. Pintu mobil ditutup, dan perlahan mobil Alia meninggalkan halaman pengadilan. Kamera wartawan terus mengikuti pergerakannya, menangkap momen kemenangan yang tak terlihat dari materi, tetapi dari kekuatan batin. Selvi terpuruk. Selvi akhirnya jatuh terduduk di tangga pengadilan. Tangisnya pecah. Riasannya semakin berantakan, membuatnya tampak seperti bayangan dari wanita sombong yang dulu dengan bangga merebut Arman. Arman duduk di sampingnya, mencoba menggenggam tangannya. Selvi, sudahlah. Jangan sentuh aku. Selvi menepisnya. Aku bodoh. Aku pikir kamu pangeran kaya, ternyata kamu cuma parasit. Arman terdiam, bibirnya bergetar. Dalam hati, ia menyesal telah meninggalkan Alia, wanita yang sebenarnya paling tulus mendukungnya. Rani dan Dimas. Di sisi lain halaman pengadilan, Rani menatap mobil Alia yang semakin menjauh.
Dia pantas dapat kebahagiaan baru. Ini semua belum akhir, Dimas. Alia masih harus belajar menyembuhkan luka. Dimas mengangguk. Dia punya kekuatan besar, Rani. Saya yakin setelah ini, Alia akan bangkit lebih tinggi. Momen penuh kepuasan. Di dalam mobil, Alia tersenyum kecil. Ia menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Aku berhasil. Bukan hanya menang di pengadilan, tapi juga menang atas diriku sendiri. Aku tidak lagi takut. Aku bebas. Senyum puas itu bukan karena selfie jatuh, tetapi karena Alia berhasil membuktikan bahwa tidak ada yang bisa meruntuhkan harga dirinya. Balas dendam terbaik memang bukan teriakan atau kekerasan, melainkan membiarkan musuh tenggelam dalam akibat dari keserakahannya. Hari-hari setelah persidangan berlalu bagai udara segar bagi Alia. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ringan, seolah beban berat yang menekan dadanya selama bertahun-tahun telah terangkat. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan, tidak ada lagi teriakan batin karena rasa sakit. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dan sebuah janji, Alia yang baru, Alia yang tak akan pernah lagi diinjak. Bangun dari puing masa lalu. Pagi itu, Alia berdiri di balkon apartemennya, memandang langit biru. Sinar matahari menyentuh wajahnya, memberikan kehangatan yang terasa berbeda. Kopi hitam di tangannya terasa lebih nikmat, bukan karena rasanya berubah, tetapi karena hatinya sudah tak lagi pahit. Aku bebas, bisiknya pada diri sendiri. Rani datang dengan roti dan senyum ceria. Wajahmu hari ini beda banget, Li. Lebih bahagia. Bener kan? Udah saatnya kamu move on. Alia tertawa kecil. Iya, Ran. Rasanya seperti lahir lagi. Dulu aku pikir hidupku selesai setelah dikhianati. Tapi sekarang aku sadar, hidupku baru saja dimulai. Rani menepuk bahu Alia. Kamu itu wanita kuat. Bukan cuma karena kamu menang di pengadilan, tapi karena kamu gak pernah kehilangan harga dirimu. Arman terpuruk. Di sisi lain kota, Arman menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan. Setelah perceraian diputuskan, rumah yang dulu ia tempati bersama Alia kini tak lagi bisa ia sentuh. Mobil mewah, rekening bank, semua hilang. Ia duduk di kamar kos sempit, menatap foto pernikahan mereka yang kusam. Kenapa aku begitu bodoh? Pikirnya. Selfie, yang dulu selalu bersamanya, kini meninggalkannya tanpa menoleh ke belakang. Wanita itu tak sanggup hidup dengan pria yang tidak punya apa-apa. Aku nggak mau hidup sengsara, men. Cari aja perempuan lain yang mau sama kamu, kata Selfie terakhir kali sebelum pergi. Arman merasakan kehampaan luar biasa. Ia menyadari bahwa keputusannya meninggalkan Alia bukan hanya karena kebodohan, tapi juga keserakahan. Kini, ia kehilangan segalanya. Cinta, harta, dan martabat. Selfie yang terlunta. Sementara itu, Selfie hidup dalam keterpurukan. Setelah meninggalkan Arman, ia mendapati bahwa dunia tidak semudah yang ia kira. Nama baiknya tercemar, beberapa teman menjauh, dan orang-orang mencibirnya karena merebut suami orang. Di sebuah kafe kecil, ia duduk sendiri, mengingat kembali kata-kata Alia di pengadilan, "Kamu hancur bukan karena aku, tapi karena keserakahanmu sendiri." Kata-kata itu seperti paku yang menancap di hatinya. Namun, rasa gengsi membuatnya tidak mau meminta maaf pada Alia. Ia masih memandang Alia sebagai saingan, meski dalam hati ia tahu, dirinya kalah telak. Alia menata hidup baru. Alia tidak mau menoleh ke masa lalu. Dengan dukungan Rani, ia mulai fokus pada bisnisnya. Butik pakaian miliknya yang dulu dikelola setengah hati kini menjadi pusat perhatian. Ia menambahkan koleksi baru, membuat kampanye iklan kreatif, dan membuka cabang online yang membuat omsetnya meningkat drastis. Lihat, Ran, kata Alia saat melihat laporan penjualan di laptop. Aku nggak butuh siapapun untuk sukses. Ini semua karena kerja keras sendiri. Rani tersenyum bangga. Aku selalu bilang, kamu itu emas, Li. Arman yang bodoh karena nggak bisa lihat itu. Bertemu sosok baru. Suatu sore, saat Alia sedang menghadiri acara pameran fashion, Dimas datang menyapanya. Selamat ya, Alia. Aku dengar butik kamu makin sukses, ujarnya sambil tersenyum hangat. Alia tersipu. Terima kasih, Dimas.
Kamu banyak berjasa dalam kasus kemarin. Aku nggak akan sampai di titik ini tanpa bantuanmu. Bantuan kecil saja, jawab Dimas. Yang bikin kamu menang adalah kekuatanmu sendiri. Kamu wanita yang luar biasa, Alia. Alia merasakan sesuatu bergetar di hatinya. Mungkin, untuk pertama kali setelah lama, ia membiarkan pintu kecil dalam hatinya terbuka untuk orang baru. Janji untuk diri sendiri. Malam itu, Alia berdiri di depan cermin. Ia melihat pantulan dirinya yang sekarang, bukan lagi wanita yang lemah dan tersakiti, tetapi wanita yang mandiri, berani, dan penuh semangat. Aku janji, katanya pelan, tidak ada lagi yang akan menginjakku. Aku akan memilih orang-orang yang benar-benar menghargai aku. Tidak ada lagi air mata untuk orang yang tidak pantas. Kebebasan yang hakiki. Kebebasan bagi Alia bukan hanya bebas dari pernikahan yang hancur, tetapi juga bebas dari rasa takut dan dendam. Ia belajar memaafkan dirinya sendiri, menerima bahwa luka masa lalu hanyalah bagian dari perjalanan. Rani sering berkata, kebebasan terbesar adalah saat kamu bisa bilang, aku bahagia tanpa harus bergantung pada siapapun. Alia kini mengerti arti kata-kata itu. Ia merasakan damai setiap kali membuka mata di pagi hari, karena ia tahu semua keputusan yang ia ambil adalah miliknya sendiri. Arman menatap penyesalan. Di tempat lain, Arman mencoba menghubungi Alia. Namun, Alia tidak pernah membalas pesannya. Hatinya sudah mati untuk Arman. Li, maafkan aku, suara Arman parau saat ia merekam pesan suara. Tapi ia tahu, Alia sudah tak peduli. Ia hanyalah masa lalu yang suram. Arman kini harus hidup dengan rasa penyesalan yang tak berujung. Ia sadar bahwa tidak ada balikan, tidak ada kesempatan kedua untuk wanita sekuat Alia. Alia yang menang. Suatu hari, Alia berdiri di balkon apartemennya lagi, melihat matahari terbenam. Ia tersenyum puas. Aku menang, bukan karena Arman kalah, tapi karena aku menemukan diriku sendiri. Rani datang membawa segelas teh hangat. Hari ini kamu kelihatan tenang banget. Li, ada apa? Karena aku akhirnya merasa bebas. Ran, jawab Alia. Bebas dari masa lalu, dari rasa takut, dari orang-orang yang gak pantas. Ini hidupku, dan aku akan menjalaninya dengan kepala tegak.